Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenankan, saya Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan dari SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Mohon izin untuk memperkenankan hasil dari aksi nyata saya dari modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah fasilitator dari angkatan calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Bapak Giarto, Sarjana Pendidikan, dan pengajar praktik Bapak Pendi Putro. Rancangan tindakan aksi nyata saya adalah sebagai berikut. Latar belakang. Murid sering melakukan pelanggaran yang ada di kelas atau sekolah, sehingga bila murid melakukan suatu pelanggaran, maka mereka akan mendapat suatu hukuman atau ancaman, sehingga itu bisa mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan daripada aksi nyata ini adalah yang pertama, untuk menciptakan disiplin diri yang kuat, yang tumbuh dari motivasi intrinsiknya sebagai murid yang merdeka, dan juga menumbuhkan budaya positif dari di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur dari aksi nyata saya adalah yang pertama, melakukan keyakinan kelas dengan kesepakatan yang dilakukan oleh wali kelas dengan murid, kemudian murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Lini masa tindakan antara lain adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Kemudian adalah membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas, kemudian melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah antara lain yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan menggunakan kolaborasi. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu memanfaatkan kekuatan atau ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan dari orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah, yaitu dengan sarana kolaborasi. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah tentang pemahaman dan pengalaman positif, budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta karyawan-karyawati dalam acara diseminasi sebagai aksi nyata modul budaya positif dari Ibu Nur Hidayah SPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Perdinasari selaku moderator dalam acara pada pagi hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan susunan acara diseminasi. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan, ketiga seminar inti, keempat tanya jawab, dan yang kelima ada penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu bersama karyawan-karyawan semuanya. Memasuki acara yang kedua ada sambutan dari Bapak Iwan Suryanto, Sarjana Sastra. Untuk waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati
mengucapkan syukur alhamdulillah karena hingga saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menunaikan tugas-tugas kita dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini kita bisa menghadiri diseminasi program calon guru bergerak. Kebetulan untuk angkatan ke-7 teman kita Ibu Nur Hidayah Sarjana Pendidikan ini sudah memasuki beberapa tahapan. Ini pada saatnya ada tahapan diseminasi itu apa? Iya, diseminasi itu adalah penyebaran ide atau gagasan. Sebetulnya ini kan adalah bahasa keren untuk menggantikan pelatihan, ya. Pelatihan sendiri, pelatihan pada model sekarang itu kan dengan cara ada pemberian teori dan ada aksi nyata. Nah, ini merupakan salah satu aksi nyata dari Ibu Hidayah terkait dengan apa itu? Temanya bagus sebetulnya Bapak Ibu. Nanti bisa jadikan kajian bersama. Mungkin kita akan merasa baru tahu tentang adanya apa ini? Budaya positif, ya. Iya. Penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi kalau dalam lingkungan sekolah yang selama ini kita tahu mungkin kita mendisiplinkan siswa, ini salah satu contoh saja. Nanti bisa jadikan kajian bersama, bisa jadikan diskusi bersama yang menarik. Karena selama ini ternyata kita untuk mendisiplinkan siswa itu salah satunya dengan cara punishment, hukuman. Ini kan hukuman sebetulnya apa itu namanya? Menekan siswa untuk melakukan sesuatu yang diharapkan yang tidak sesuai dengan peraturan, ya, gitu. Seolah-olah terpaksa. Nah, kalau kemarin kepala sekolah itu kan ketika yang salah bisa rasa dihukum, rasa ditukannya, atau rasa sendiri, kan gitu. Nah, ini mungkin salah satu yang menjadi kajian Ibu Nur Hidayah di sini yang baik untuk kita ketahui. Karena ternyata jika kita hukum itu adalah yang muncul itu motivasi apa ya? Dari eksternal, ekstrinsik itu, bukan dari kesadaran siswa tersebut. Jadi yang diharapkan dari pendidikan sekarang itu adalah tidak ada hukuman, tetapi bagaimana seorang guru itu mampu menciptakan sebuah kebudayaan dan dapat membentuk karakter siswa. Nah, ini memang tidak mudah, Bapak Ibu. Karena ini nanti akan muncul adalah motivasi intrinsik. Jadi yang diharapkan kalau ada polisi misalkan contohnya itu baru komplit. Kemarin baru saja ada kebijakan tidak ada pelanggaran tidak ada cegatan itu ya di jalan, benar ya? Baru beberapa hari itu ternyata tidak malah disiplin, begitu. Tetapi ketika sekarang ada lagi yang dibuktikan adalah pelanggaran kasat mata, kalau kata polisi seperti itu, maka ternyata masih banyak pelanggaran. Dan mereka itu maunya disiplin itu gara-gara terpaksa, padahal yang diharapkan tidak seperti itu. Budaya antri contohnya itu juga sama. Budaya antri mungkin di negara kita tidak bisa sukses karena itu tadi motivasi yang terjadi adalah motivasi ekstrinsik itu tadi. Itu mungkin salah satu kajiannya nanti akan dibahas banyak oleh Bu Nur Hidayah. Mungkin jadi ternyata seperti itu. Memang namanya ilmu seperti ini Bapak Ibu. Ilmu itu harus dicari dengan sungguh-sungguh. Ada proses mengenal, memahami, dan melaksanakan.
diimplementasikan kan itu. Maka ini mungkin satu ilmu bagi kita di pagi hari ini yang mungkin bisa diterapkan nanti di sekolah kita, minimal dari kelompok kecil ini. Oh, kita tahu sebenarnya bagaimana yang diharapkan dari budaya positif ini, contohnya seperti itu. Ya, ilmu itu katanya kalau tidak dipahami dan tidak dilaksanakan, kita tidak akan tahu. Maka ketika kita bisa bersungguh-sungguh untuk belajar, maka kita akan tahu. Prinsipnya ya kadang-kadang semakin banyak kita membaca itu, maka kita akan merasa semakin tidak tahu. Tapi semakin kita tidak membaca, semakin kita itu merasa benar, paling benar. Ya, maka mari kegiatan-kegiatan positif ini kita ikuti, kita coba membuka diri, kita coba untuk belajar apa yang terjadi pada perubahan-perubahan di dunia pendidikan. Betul Bapak Ibu, nanti mohon diikuti secara seksama. Kita coba untuk menghidupkan budaya diskusi, saling berbagi pengalaman ataupun permasalahan agar kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada untuk sekolah kita. Tapi Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang selanjutnya, sebenarnya tadi di awal harusnya saya di sini ingin mewakili kepala sekolah karena kebetulan kepala sekolah berhalangan hadir. Oke, matur nuwun, kirang langkung pun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Memasuki acara ini yaitu seminar inti pemaparan materi dari Ibu Nur Hidayah yang merupakan aksi nyata dari modul budaya positif dengan tema penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Waktu dan tempat kepada Ibu Nur Hidayah, saya persilakan. Terima kasih Bu Aya Perdhanasari. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dalam keadaan sehat berkumpul sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi yang merupakan ini adalah salah satu tugas saya gitu ya. Sebenarnya ini bukan pengembangan diri untuk saya sendiri, tapi ternyata setelah mengikuti pendidikan guru penggerak gitu ya, ternyata pengembangan itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk lingkungan sekolah. Nah, salah satunya gitu ya, sebelum kita masuk gitu ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru semuanya, guru karyawan gitu ya, yang sudah berkenan meluangkan waktu, berkenan hadir gitu ya, sehingga nanti jenengan punya tugas tapi bukan seperti siswa gitu ya, tugasnya harus deadline hari ini, bukan gitu ya. Kita mulai membiasakan diri untuk melakukan budaya positif di lingkungan sekolah kita gitu. Karena tanpa ada kerjasama dengan Bapak, Ibu semuanya warga sekolah gitu ya, kayaknya sangat mustahil kalau kita mengharapkan sekolah itu memiliki budaya positif atau bahkan karakter yang muncul di dalam sekolah tersebut gitu ya. Nah, untuk mengawali biar nggak tegang saya jadi grogi, ada pantun. Nanti kalau saya pantun jawabnya bagaimana Bu? Cakep gitu ya. Untuk memulainya oke. Makan ketan umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, mari kita mulai presentasi hari ini ya. Bismillah, di hadapan Bapak Ibu sudah terpampang nyata gitu ya. Ini
sebagai aksi nyata modul 1.4 budaya positif, saya mohon izin terlebih dahulu, bukan saya karena di depan terus kemudian saya adalah yang paling bisa, yang paling pintar, bukan gitu ya. Saya hanya membawa visi untuk kita semua gitu ya. Tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, perkenalkan saya Nur Hidayah, sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Nah, Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu sudah ada beberapa yang nanti akan menjadi pokok bahasan, ya. Ada konsep utama dalam modul budaya positif, gitu ya. Jadi nanti akan dari banyak subbab modul ternyata ini saling berkaitan, ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kemudian ada juga disiplin positif. Nah, mungkin sudah sering mendengar kata disiplin gitu ya, tapi kok ada positifnya gitu ya. Apa ini maksudnya? Nanti kita belajar sama-sama gitu. Ya, kita sharing sama-sama gitu ya. Kemudian juga ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kalau orang ekonomi pasti tahu gitu ya. Kita semua juga pasti sudah pernah belajar gitu ya. Kemudian ada juga motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini baru saya dengar juga Bu ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Apa itu restitusi gitu ya? Saya penasaran. Saya ikuti dengan pelan-pelan. Oh iya seperti ini gitu. Saya nanti ingin lihat ekspresinya Bapak Ibu ketika mengetahui ini apa itu restitusi gitu ya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, pasti ada sudah bayangan. Mbak Nur dulu pernah membuat story WhatsApp merevisi keyakinan kelas gitu ya. Mungkin kalau yang pernah lihat story WhatsApp saya gitu ya, itu sebagai bahan praktik ya, pelaksanaan dari pendidikan guru penggerak gitu. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Tentu saja dengan adanya kurikulum yang baru, gitu ya, kurikulum yang biasa kita kenal apa Bu? Kurikulum apa ini yang kita laksanakan sudah hampir dua putaran ya. Kira-kira kurikulum apa? Yang jawab jangan kurikulumnya. Apa Bu? Kurikulum merdeka. Ya, kadang kita juga mempunyai persepsi yang berbeda tentang merdeka ini gitu ya. Dalam pikiran kita jenenge merdeka ya bebas tugas gitu ya. Tapi tidak bebas mengajar loh Bu ya, karena itu kewajiban jenengan semuanya gitu ya. Nah, ternyata kurikulum dari tahun ke tahun mengalami perubahan gitu ya. Menyesuaikan diri, disesuaikan dengan kondisi dari terutama kondisi di Indonesia. Kita mencari format yang baik. Nah, ternyata ini ada pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin mungkin jenengan sudah belajar ya bagaimana membuat modul ajar berdiferensiasi. Nah, itu berdampak pada pembelajaran berdiferensiasi gitu. Sampun dipun laksanakan dari ini kelas-kelas. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang sudah melakukan gitu ya, minimal kok perubahannya mungkin nggak apa-apa. Ya namanya perubahan itu kalau tidak ada gejolaknya itu namanya bukan perubahan gitu ya. Nah, perubahan itu meskipun sedikit, tapi itu akan sangat berarti. Kalau tidak dimulai, gitu ya, tidak akan ada perubahan. Nah, tadi sampai dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum merdeka itu yang namanya profil pelajar Pancasila
pasti sudah hafal semuanya gitu. Salah satunya apa Pak? Bu, profil pelajar Pancasila yang pertama apa nggih? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Apa boleh? Mandiri. Kok pinter-pinter? Oh, ada contekannya. Mandiri. Kemudian selanjutnya apa nih, bergotong royong, dan yang terakhir bernalar kritis. Nah, yang terakhir ada lagi kreatif. Lepas matur nuwun Pak Roni. Ya, pembentukan profil pelajar Pancasila itu tidak serta-merta 1 detik langsung bisa, tidak. Kita butuh waktu yang sangat lama. Kalau perubahan ini butuh waktu yang lama, terus motornya siapa? Ya kita semua. Nah, kalau kita tidak memulai dari sekarang, maka tujuan kita membentuk siswa yang berkarakter apa tadi, beriman dan sebagainya tadi ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tidak akan pernah terwujud. Nah, itu tadi. Nah, dari perubahan itu, ya, muncullah pasti ada ya Bu di dalam kelas kita menemui siswa-siswa yang mesti telat tekoni gitu ya, telat datangnya, terus apa namanya, sering keluar masuk kelas. Yang paling alasan paling banyak itu kemana Pak? Kamar mandi gitu ya. Terus ada lagi kalau misalnya di kelas itu suka tidur. Nah, dan banyak lagi masalah-masalah disiplin yang ternyata merupakan residu dari pandemi kemarin gitu ya. Nah, dimulai dari sini. Kalau menurut judulnya di situ ada disiplin positif. Disiplin dulu. Kalau menurut Bapak Ibu disiplin itu yang seperti bagaimana, Pak Sukri? Tepat waktu. Nah, disiplinnya Pak Sukri itu tepat waktu. Ya. Selain dari sisi waktu, ada yang lain lagi mempunyai pendapat yang lain dari disiplin. Sesuai aturan. Sesuai aturan, gitu ya. Aturannya siapa? Pasti aturan sekolah karena kita berada di lingkungan sekolah. Gitu. Ada pendapat yang lain, disiplin patuh terhadap peraturan juga, gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita munculkan di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang, gitu ya, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, gitu ya. Karena rumusannya apa itu disiplin, gitu ya. Kita sudah menerapkan aturan yang benar, maka kalau ada sesuatu yang di luar disiplin tersebut, disiplin menurut kita, gitu ya, oh itu berarti sudah melanggar disiplin, gitu ya. Nah, terus kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terus pasti kan ada anak yang misalnya datang terlambat ke kelas, itu mesti kita sudah semangat untuk mengajar. Tiba-tiba ada anak yang Assalamualaikum Bu, maaf saya terlambat. Itu kan sudah sangat mengganggu, menimbulkan ketidaknyamanan. Tidak nyamannya buat siapa? Ya buat guru yang mengajar dan teman-temannya, gitu. Secara tidak sengaja seperti itu membentuk ketidaknyamanan. Nah, karena disiplin tersebut, maka kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah membentuk karakter siswa, kan Bu, membentuk karakter anak-anak kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa Bu Nur, gitu ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya nilai-nilai yang sudah kita yakini kebenarannya, ya.
tadi yang Pak Subri kemukakan, tepat waktu gitu patuh pada aturan gitu dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Saling menghormati ya bisa, saling menghargai tentu saja bisa gitu dan lain sebagainya. Dan yang diharapkan anak-anak tadi, murid-murid kita gitu memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya apa motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik yang seperti dikemukakan Pak Iwan tadi kita tumbuh anak-anak itu tumbuh kesadarannya Pak Bu tumbuh kesadarannya untuk bisa menerapkan disiplin itu benar-benar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ada bungkus di depan gitu atau ada razia di kelas gitu, bukan gitu, sadar dengan dirinya sendiri. Nah kemudian Bu, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Kalau di sekolah kita masih berlaku itu ya. Terlambat, kira-kira kalau terlambat disuruh ngapain Bu murid kita? Ngaji. Masih bagus ya Bu ya. Biar ngaji gitu ya. Berdoa pagi hari. Apalagi kira-kira hukuman yang biasa dilakukan di sekolah kita? Oh, menulis surat Al-Baqarah sampai berapa ayat gitu Oh gitu. Terus ada lagi yang lain? Sholat duha gitu Nah sebenarnya hukumannya bagus gitu ya, tapi ternyata anak itu disiplin bukan karena dia tepat waktunya, bukan karena dia dari dirinya gitu ya, tapi ternyata aku gue yang telat ikut nulis Al-Baqarah siji sampai tekan 300 gitu. Nah nanti akan kita bahas selanjutnya Nah dari disiplin positif ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kadang anak-anak kita itu mempunyai terlambat gitu atau mungkin ada masalah di sekolahnya atau di kelasnya. Ternyata ini karena berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kadang ada anak-anak yang kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Jadi di kelas itu dia cari perhatian dengan gurunya, kemudian cari masalah dengan temannya, dan lain sebagainya. Kira-kira itu terjadi ketika mengajar nggak? Terlihat kita merasakan Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Pak. Yang poinnya itu ada 5 Bu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini jelas. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan cara makan, dengan cara menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di murid kita kan kadang itu, kalau ada yang cari perhatian berarti dia kurang kasih sayang. Sukanya teriak-teriak berarti dia kurang pelukan Dan ini kadang ada bullying itu karena dia merasa kurang diterima oleh teman-temannya. Nah, secara tidak sengaja dia itu kebutuhan rasa diterimanya di lingkungannya itu kurang makanya. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Orang kan ada yang dominan dan ada yang minoritas Kalau dia dominan dimanapun lingkungannya dia pengen kentara sendiri. Nah itu juga bisa menjadikan masalah Kemudian yang lainnya, misalnya yang minoritas jadi bahagia juga bisa. Itu juga jadi masalah. Kemudian ada kebebasan. Pernah boten Pak Bu, ketika di kelas anak-anak sering izin keluar, Bu izin ke kamar mandi Padahal biar kok mesti tiap ganti jam pelajaran kok
keluar izinnya ke kamar mandi. Nah itu kenapa? Karena anak-anak kita itu bosan di kelas gitu ya. Entah karena materinya, itu alasannya banyak sekali. Entah karena gurunya gitu ya. Atau mungkin karena lingkungan kelasnya yang ramai dan sebagainya gitu ya. Kemudian kebutuhan yang terakhir itu adalah kesenangan. Jadi di pikiran mereka itu kebutuhannya hanya pengennya senang-senang ya terkosong gitu ya. Kalau zaman sekarang itu anak-anak seperti itu gitu ya, karena fasilitas sudah dilengkapi, sudah nyaman di rumah gitu ya, full service, akhirnya jadi malah masalah di sekolahnya gitu ya, karena dia sering melampiaskan ke teman-temannya gitu. Kok mereka bodoh ya seperti itu ya. Nah, bukan adanya kebutuhan dasar manusia tadi, maka muncullah yang namanya motivasi perilaku manusia. Yang namanya motivasi merupakan timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau misalnya murid kita gitu ya, tadi terlambat gitu ya, di kelas gitu ya, mencari-cari alasan. Bu, tadi macet. Bu, tadi itu sepeda saya agak mogok. Tadi perut saya sakit dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid tadi melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Nah, ini juga masih melakukan motivasi ekstrim, masih tergantung pada lingkungannya. Nah, mereka dihukum, ayo cepat-cepat bermain kelas saat guru masuk gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini Ibu, sekarang itu tidak ada istilah reward gitu ya. Nanti ketika anak itu misalnya dia berhasil mengerjakan soal dari saya misalnya nomor 1 saya bisa berhasil. Nah, ternyata Anda undang di balik batu gitu ya. Ternyata dia hanya pengen mendapatkan voucher 10.000 dari saya. Nah, jadi ini motivasinya bukan berasal dari dirinya. Dia menyelesaikan soal tersebut karena pengen mendapatkan voucher 10.000 dari saya. Nah, murid melakukan disiplin dikarenakan ingin mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk motivasi ekstrim, gitu ya. Dan selanjutnya, motivasi perilaku manusia adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Maksudnya, di sini murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang ini nanti akan kita gali, kita tumbuhkan di dalam diri anak, gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu kan basicnya baik. Basicnya itu punya nilai-nilai kebajikan yang dibawa di dalam dirinya, mempunyai keyakinan di dalam dirinya, tapi mungkin belum tumbuh atau belum muncul karena mungkin lingkungannya yang tidak mendukung, atau mungkin malah dipatahkan karena itu tadi ancaman, hukuman, gitu ya, sokokan, rewet dan sebagainya. Bahkan ketika peringkat kelas itu juga sekarang tidak boleh kan, di kurikulum merdeka kan tidak ada itu peringkat kelas gitu ya. Itu digunakan biar anak itu benar-benar sadar diri kalau belajar itu adalah untuk kebutuhannya sendiri. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal, salah satunya dengan hukuman. Ketika anak itu mendapatkan hukuman, gitu ya, seperti tadi suruh menulis surat Al-Baqarah atau sholat duha, atau misalnya ada juga misalnya, oh kamu bersihkan kamar mandi
mandi gitu ya, saking keterlaluannya gitu ya, dihukum menguras kamar mandi gitu. Nah, ternyata hukuman itu menimbulkan ini kan menyakitkan ya, itu buat anak itu sebenarnya menyakitkan. Kemudian juga rasa tidak nyaman. Wah, aku wis bagus-bagus tekan kene tak rewel sing kesusu, terus tekanan kelas malah kon resiki kamar mandi gitu. Itu membuat anak tidak nyaman dulu gitu. Kemudian hukuman itu juga membuat dia takut. Takut itu dalam arti dia takut kalau berbuat salah dia akan pasti dihukum oleh gurunya gitu ya. Kemudian sebenarnya anak-anak itu berbuat salah, tapi karena dia takut dihukum tadi gitu ya, akhirnya dia menyembunyikan kesalahannya. Aslinya dia itu jujur, tapi karena dipaksa dituduh gitu ya. Loh, emang mesti ngapusi wong dalannya aku tekan ini sudah sampai jam 7 kurang 10, kok kamu bisa lebih itu ngapusi. Nah, itu sudah dituduh itu aslinya mau cerita gitu ya, mau cerita sebenarnya saya begini, tapi karena sudah dituduh tadi akhirnya dia menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir adalah menjadi rendah diri. Jelas gitu ya, karena dia sudah dituduh dan sebagainya, dia merasa rendah diri gitu. Dan konsep disiplin dengan identitas gagal yang lainnya adalah adanya penghargaan. Nah, sudah saya sampaikan di awal tadi ya, ternyata penghargaan itu tidak efektif. Itu hanya akan menimbulkan motivasi ekstrinsik dari dalam dirinya. Kemudian juga merusak hubungan. Jadi misalnya kayak ranking kelas gitu ya. Kamu ranking berapa? Aku ranking 1. Nah, kok aku bijiku podo, sing ngajari kowe aku gitu ya. Kok kowe malah ranking 1 lah, kok malah ranking 2 gitu. Nah, seperti itu. Ya, makanya di kurikulum sekarang sudah tidak ada itu namanya peringkat kelas. Kemudian selanjutnya adalah mematikan kreativitas, ya kan? Motivasinya sudah berbeda gitu. Mestinya dia lebih kreatif dalam arti aku bisa menjawab lebih dari itu gitu ya. Dikasih soal yang sulit pun sebenarnya bisa, tapi karena adanya ribut tadi akhirnya jadi kok paling itu permain siji gitu ya. Nah, itu mematikan kreativitas. Nih, menghukum dengan sistem ranking sudah ya. Dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai diri. Nah, karena dia sudah merasa rendah diri tadi gitu ya, ngopo aku nih paling salah terus gitu ya, paling apalagi ibu ya salah terus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar kebalikan dari ini, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang akan kita terapkan. Ya, yang sudah terjadi salah satunya adalah konsekuensi. Pernah nggak kalau misalnya ada murid di kelas gitu ya, membawa air minum gitu, kemudian temannya menumpahkan, kira-kira temannya itu tadi konsekuensinya seharusnya bagaimana Pak? Konsekuensinya bagaimana? Pada ngandel semuanya. Ya, kalau sebenarnya kalau anak sudah timbul motivasi intrinsik gitu, secara tidak usah disuruh gitu ya. Ayo itu ambil lapel gitu ya. Biasanya gurunya masih menyuruh gitu. Ambil lapel di sana, itu dibersihkan, kasihan nanti mejanya basah dan sebagainya. Nah, seperti itu masih ada yang disuruh pada gurunya. Nah, ini untuk konsekuensi ini ternyata untuk penguatan jangka pendek. Jadi sebatas diingatkan, kalau tidak diingatkan dia lupa lagi. Seperti itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Iya benar, karena adanya penguatan jangka pendek tadi yang ora dielinge mulane ora kelingan gitu nggih, suka lupa gitu. Terus ada stimulus respon, kemudian menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, itu konsekuensi yang mungkin sudah kita terapkan di dalam kelas. Dan selanjutnya yang akan kita harapkan itu adalah adanya ini Pak Bu,
Ya, disiplin dimulai dari adanya restitusi. Saya juga baru mendengar ketika ikut pendidikan guru penggerak ini. Jadi restitusi itu adalah bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi anak-anak benar timbul tanggung jawab dari dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kita bersama dengan murid, gitu ya. Ketika murid itu ada masalah, maka yang kita cari itu bukan salahnya siapa, gitu, tapi solusinya bagaimana, nak, gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghormati dirinya dan orang lain. Terus karena adanya restitusi tadi, timbul dalam dirinya itu teori kontrol. Maksudnya dialah yang memegang kontrol, gitu. Oh, ini baik, oh ini buruk, ini salah, oh ini benar, gitu. Yang memegang kontrol itu adalah dirinya sendiri. Dan selanjutnya adalah bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bersalah itu biasa, gitu ya. Itu suatu bentuk pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yang akan kita budayakan di sekolah kita. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, gitu ya. Nah, pengertian restitusi itu sendiri itu ya Pak, Bu, sudah dikemukakan oleh dosen pada tahun 2004 bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu. Itu pengertian dari restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukan salahnya yang kita lihat, tapi solusinya apa, biar mereka itu bisa kembali lagi bergaul dengan teman-temannya itu tanpa rasa bersalah, gitu ya. Kemudian ciri-ciri restitusi itu sendiri ada ini ya, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, kita harapkan anak-anak itu dengan kesalahannya itu bisa menjadi suatu bentuk pembelajaran, gitu. Terus bisa memperbaiki hubungan, ya, hubungan dengan temannya yang bermasalah tadi, gitu ya. Jadi dia merasa karena sudah belajar dari kesalahannya, dia bertanggung jawab untuk memperbaiki hubungan. Selanjutnya itu adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti kalimatnya adalah pertanyaan, bagaimana kalau kamu melakukan seperti ini? Apa resikonya buat teman kamu? Apa manfaatnya buat kamu, seperti itu? Ya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi setiap tindakan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan murid kita itu ternyata mempunyai tujuan. Makanya perlu ditanya, kamu terlambat kenapa? Alasannya apa? Ibu pengen mendengarkan, gitu ya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakternya apa anak ini, gitu ya. Jadi kita menyelami karakternya, maka kita solusinya kita sesuaikan dengan karakternya. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini yang akan kita budayakan di sekolah kita, gitu. Budaya positif di sekolah kita. Jadi bukan hukuman lagi, bukan reward lagi, gitu ya, bukan sokokan lagi dan sebagainya yang membuat motivasi intrinsik saja, gitu, ekstrinsik saja, gitu, maaf ya. Nah, selanjutnya perbedaannya apa? Coba kita kasih contoh, siswa tidak mengerjakan PR. Kalau dia dihukum, ya, karena dia tidak mengerjakan PR, maka gurunya menghukum siswa tersebut. Misalnya, coba kamu menghormat bendera selama 10 menit, gitu. Kira-kira itu ada hubungannya nggak dengan pelajaran kita? Misalnya pelajaran kimia, ketika itu anak tidak mengerjakan PR, terus saya memberi hukuman, ayo kamu turun ke bawah, silahkan hormat di bawah tiang bendera itu selama 10 menit. Kira-kira sejalan nggak dengan pelajaran saya? Tidak, gitu ya.
Nah, yang selanjutnya guru marah dan murid menjadi takut gitu nggih. Ketika wis kowe ping bola bali ora tau gara PR gitu nggih. Terus mari jelek marah gitu. Akhirnya muridnya jadi takut. Wah, mau buka ya ora tau gara PR kok nesu. Kemudian bedanya apa kalau murid itu sudah tahu tentang konsekuensi gitu nggih. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat jam istirahat atau mengerjakan PR-nya sebanyak 3 kali. Itu masih nyambung ya Bu ya. Ya, ketika anak tidak mengerjakan PR, maka solusinya kita ya sudah, kamu nanti ketika istirahat silahkan dikerjakan PR-nya, nanti dikumpulkan ke ibu. Pernah nggih dengan seperti itu? Nah, terus guru menjadi tegas dan menghormati peraturan. Jadi anak-anak lebih cenderung hormat pada gurunya dan dia juga patuh pada peraturan. Selanjutnya adalah restitusi. Bagaimana kalau siswa tidak mengerjakan PR? Nah, guru menanyakan dulu keyakinan kelasnya atau dirinya itu dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini dengan banyak pertanyaan nanti kita bahas sendiri, gitu ya. Jadi sebelum menjudge, gitu ya, sebelum menghakimi siswa kita tanyakan dulu. Nah, kamu dulu sudah membuat keyakinan kelas, gitu ya. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kira-kira kamu harus bagaimana? Dan ini ya, kalau dengan restitusi itu guru jadi terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Oh iya ya, ternyata kalau aku tidak mengerjakan PR itu guruku jadi susah gitu. Nanti harus mengulang pekerjaannya 2 kali untuk menilai saya. Ya, saya rasa udah cukup jelas. Nah, yang ini ya Pak, tuh pokok bahasan kita selanjutnya tentang 5 posisi kontrol restitusi. Kira-kira dari kelima ini yang pernah jenengan lakukan yang mana? Bu Ratri? Mungkin yang pernah jenengan lakukan yang mana? Ketika anak punya masalah, kira-kira jenengan di posisi yang mana? Gitu. Teman, gitu ya. Kalau Bu Ayu pernah ketemu dengan anak bermasalah, kira-kira berposisi sebagai apa? Pemantau. Wah, sudah jauh lebih tinggi gitu ya. Dan dulu pernah saya menjadi penghukum, itu pernah gitu ya. Terus membuat rasa bersalah itu juga pernah pasti kita lakukan gitu ya. Kalau ditinggal teman, pemantau dan manajer ini adalah yang diharapkan minimal kita mempunyai posisi kontrol sebagai teman gitu ya. Jadi teman, tapi kadang rasa hormat murid kalau kita sebagai teman itu kurang gitu ya. Jadi perlu ada namanya pemantau. Jadi perlu ada pantauan setelah ada solusi, kira-kira dia sudah benar menaati belum solusi yang dia keluarkan sendiri. Kita pantau dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau sudah manajer ini sudah kelas tinggi ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada beberapa kalimat yang diterapkan. Kalau dalam hukuman itu kalimat perintah biasanya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini untuk contoh siswa yang tidak lengkap dan memakai atribut sekolah saat upacara. Ya. Jadi ada kalimat perintah untuk posisi penghukum. Kalau posisi membuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahumu, ibu guru kecewa sama kamu, gitu. Nah, ini pernah pasti kita lakukan. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok jangan diulangi ya, ya kan? Kemudian kalau pemantau, jadi kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya. Jadi kita sudah membuat kesepakatan, ya kan? Jadi anak tahu konsekuensinya apa kalau berbuat salah. Maka ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk ini yang bawah ini salah ketik ya. Yang terakhir itu adalah manajer. Jadi ditanya dulu
apa kamu tahu kesalahanmu gitu. Bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi solusi itu dimunculkan dari diri anak. Kira-kira bisa. Kalau misalnya atribut sekolah itu tadi tidak lengkap itu, dia menyadari, oh iya Bu, ternyata saya salah backnya. Seharusnya ini hari Senin itu pakai OSIS, ini pakai back SMA. Nah seperti itu. Nah kira-kira kalau kamu sudah tahu salah, terus kamu bagaimana? Nah itu anak mengeluarkan bagaimana solusinya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai ke sini keyakinan kelas. Nanti minta tolong Bapak Ibu setelah ini sudah paham, mencoba membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, terutama untuk wali kelas. Jadi membuat keyakinan kelas. Kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja gitu ya? Ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang helm pada saat mengendari kendaraan bermotor atau roda dua? Kenapa kira-kira? Kenapa kita kok repot-repot tidak bawa helm? Kira-kira jawabannya apa? Iya, untuk keselamatan. Iya. Terus ada pertanyaan selanjutnya, mengapa kita punya peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira itu jawabannya untuk apa? Untuk kesehatan. Nah, yaitu Pak, Bu, keyakinan kelas itu biar kita sehat, biar kita selamat, biar kita nyaman, maka dibuatlah keyakinan kelas. Oke. Nah, ini contoh yang pernah saya lakukan di dalam kelas gitu, bagaimana membuat keyakinan kelas. Guru bersama murid gitu, jadi bukan hanya dari gurunya atau dari muridnya saja, tapi kita saling berkolaborasi dengan murid. Jadi anak-anak yang pertama dilakukan untuk membuat keyakinan kelas itu adalah berdiskusi tentang peraturan yang sudah ada dulu, ya, yang sudah ada di kelas itu aturannya apa, yang sudah disepakati sama-sama dalam kelas itu apa. Kemudian dirumuskan dari peraturan tersebut menjadi keyakinan, gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ada keyakinan dari kelas saya tempelkan di kelas, gitu ya. Jadi ketika anak nanti berbuat berbuat salah, saya bisa mengingatkan atau temannya mengingatkan. Oh, keyakinan kelas kita itu harus datang tepat waktu. Kalau tidak datang tepat waktu berarti kamu menyalahi keyakinan kelas kita. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang salah satunya adalah ini, kata-katanya lebih abstrak dari peraturan. Jadi ada kata saling menghormati dengan guru dan murid sesama guru. Ketika guru berbicara, anak-anak mendengarkan. Nah, itu salah satu contoh kalimat lebih abstrak gitu ya. Berupa pernyataan universal ya, secara umum, jadi tidak fokus pada tertentu gitu, spesifik gitu. Jadi tidak hanya global gitu. Jadi udah include di dalamnya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja, maksudnya jangan terlalu banyak, nanti deret-deret rong lembar malah sulit mengingatnya gitu ya. Cukup satu yang kira-kira kalimat itu bisa mewadahi semuanya dan sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, dan ini perlu adanya keterlibatan semua warga sekolah gitu ya. Nah, yang ini Bu terakhir yang saya sharingkan ke jenengan tentang segitiga restitusi. Jadi ada tahapannya dalam kita menemui masalah dengan anak itu. Tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita tanyakan dulu kepada anak yang bermasalah, Mas, Mbak, kira-kira apa yang kamu lakukan ini
sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum, gitu ya. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu melakukan kesalahan tersebut? Gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ditanyakan, kenapa? Saya yakin kamu melakukan perbuatan itu karena kamu mempunyai tujuan. Ibu pengen tahu tujuanmu apa? Gitu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat itu karena dia kira-kira kamu melanggar tidak. Terus kamu punya solusi apa kalau kamu melanggar keyakinan tersebut? Gitu ya Bu. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi ini sudah saya unggah di YouTube saya, nanti kalau bisa dilihat-lihat nanti selanjutnya. Nah, ini yang terakhir, menurut standar pendidikan nasional, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada saat posisi kontrolnya saat ini. Jadi tidak misalnya jadi teman, pemantau atau bahkan manajer. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai akom atau posisi manajer tadi yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Saya rasa iya, ini sudah masuk slide terakhir. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sangat menarik ya Bapak Ibu tentang pemaparan materi yang disampaikan oleh senior terkait tentang budaya positif yang mencakup ada 7 konsep utama. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu dari Bapak Ibu dan Kak Karyawati yang ingin menanyakan terkait topik budaya positif. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kalau dari Bapak Ibu bisa angkat tangan untuk memberikan pertanyaan ataupun ada hal yang ingin didiskusikan. Tidak ada pertanyaan? Ya, Pak Misbah, saya bersama Pak. Terima kasih Nur sebagai calon guru penggerak di SMA Muhammadiyah Sakti. Ya, kalau saya mendengar mulai dari awal sampai akhir itu artinya kaitannya dengan guru atau kurikulum merdeka belajar atau kurikulum merdeka itu. Tetapi saya ada beberapa hal yang saya agak dengan teori-teori itu juga, artinya ada mengatakan kaitannya dengan restitusi gitu kan. Kalau kita lihat arti kata restitusi itu kan ganti rugi. Nah, itu kan kalau kita arti dalam arti yang sebenarnya itu kalau dipindah dari bahasa. Tetapi ya kalau diterapkan di dalam dunia pendidikan kan itu kan tidak sesuai. Karena memang artinya kalau kita lihat di kamus itu bahwa restitusi itu adalah ganti rugi yang dilakukan kepada korban, itu kalau kita lihat itu arti kata restitusi. Tetapi apakah memang kalau kita lihat itu kan bahwa kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak atau marah apapun itu kurikulum merdeka ya. Itu. Tetapi kalau kita lihat juga dari segi pendidikan juga kan kita ini di sisi kurikulum merdekanya. Tetapi kalau kita lihat dari segi dunia pendidikan, dari yang kita baca juga kan artinya itu kan
Yang terpenting kan kita memberikan sanksi itu kan ada pendidikannya. Sehingga kalau kita lihat ya memang kalau secara pribadi kalau saya lihat itu di dalam dunia atau kurikulum merdeka itu kan sehingga tidak ada persaingan itu. Sehingga apa lalu kemana ke depan ini kan bangsa kita itu kalau kita lihat secara keseluruhan ya misalnya kita lihat itu kan tidak boleh ada ranking itu kan gitu. Padahal itu juga ranking itu kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan itu kan motivasi juga supaya ada itu persaingan yang sehat di dalam dunia pendidikan gitu kan. Itu kalau saya secara pribadi. Tetapi karena ini kan kebijakan dari kebijakan dari pemerintah itu kan itu. Yang mau ada kebijakan itu silakan itu. Tapi kalau kita mau seperti itu silakan kita juga kan itu tergantung kita artinya mengikuti kebijakan itu. Ya kalau kita lihat juga kan saya tidak menyalahkan kurikulum sebelumnya juga kan atau di dalam bidang pendidikan itu. Coba kita lihat saja kan pendidikan dulu itu kan ada artinya kita juga silakan memberikan sanksi itu kan, tetapi harus ada kaitannya dengan pendidikan itu. Artinya apa? Supaya anak juga kan bisa berpikir itu kan. Tapi kalau misalnya ya bolehlah dielus-elus, boleh dielus-elus anak-anak itu silakan. Tetapi kan guru juga kan manusia dia, gitu kan. Itu pendidikan tidak sama juga. Artinya cara dia berpikir juga kan berbeda-beda. Artinya cara untuk menerapkan ilmu yang dia dapat juga kan berbeda-beda. Ya monggo. Ini hanya saya tanggap itulah apa yang disampaikan itu tadi di dalam. Karena ini ada di kurikulum merdeka kan ini apa yang disampaikan guru itu kan ya hanya saya kalau dilihat dari segi kata itu karena itu ganti rugi itu kan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pernyataan atau pertanyaannya? Ya dua-duanya. Awal pertama saya mengikuti pendidikan guru berat dan saya juga baru tahu tentang restitusi ini gitu. Bahkan di modul itu saya bolak-balik itu persis sama dengan pemikiran Pak Abdul ya. Awal pertama kok ganti rugi gitu. Awal pertama semuanya mempunyai persepsi yang sama, tapi karena ada siapa ya saya lupa gitu ya, karena banyak sekali di modul itu yang mengemukakan akhirnya mengerucutkan itu tadi Pak segitiga restitusi. Jadi penanganan anak itu biar anak itu tidak menjadi dendam gitu ya, biar anak itu tidak biar merasa dihormati, dihargai keberadaannya gitu ya. Jadi ada langkah-langkahnya tadi gitu ya. Dari menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan kelas gitu ya. Saya yakin keyakinan kelas yang kita buat atau kesepakatan gitu ya, kalau itu sudah benar dilakukan anak dengan sadar, kita sudah membuat kesepakatan, kita sudah membuat keyakinan dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki dan itu memunculkan motivasi anak gitu. Saya rasa kalau berbuat salah itu langsung tahu. Misalnya kayak tadi menumpahkan air minum, nggak usah langsung disuruh ini tumpah, saya harus bagaimana itu tahu gitu. Dan guru juga tidak langsung ini salahmu toh, kowe numpah kita terus kabeh dan sebagainya gitu. Hanya proses sebagai bentuk budaya positif, Bapak. Jadi ketika nanti itu sudah membudidaya di dalam sekolah ini, diharapkan yang keluar dari sekolah ini itu memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan monggo, atau pernah punya pengalaman silahkan gitu. Kita sharing saja.
Ada lagi? Tidak? Sampun ya, karena memang harus ada kewajiban belajar juga. Saya akhiri saja nih. Apabila dalam penyampaian tadi ada banyak kurang gitu nih. Nanti kalau memang membutuhkan ini boleh nanti saya share gitu. Saya terbuka, silahkan monggo gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Nurhidayah sudah memaparkan materi mengenai budaya positif. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan untuk kita semua materi ini. Alhamdulillah untuk acara sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita bersama-sama untuk mengakhiri acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawati. Saya Ayu Pardinasari mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila saya selaku moderator memiliki kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.